Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas induksi matematika part yang ketiga, yaitu tentang pembuktian ketaksamaan dengan induksi matematika. Simak terus video ini sampai akhir. Di part sebelumnya, kita sudah bahas ya bahwa pembuktian dengan induksi matematika itu ada 3 tahap. Yang pertama, masukkan N sama dengan 1, maka pernyataan harus bernilai benar. Tahap kedua, asumsikan N sama dengan K adalah benar untuk pernyataan tersebut. Lalu tahap ketiga, buktikan jika N sama dengan K plus 1, pernyataan tersebut juga bernilai benar. Nah, kalau di 2 part sebelumnya kita sudah bahas pembuktian jumlah deret atau notasi sigma dan keterbagian. Di part yang kali ini kita akan buktikan ketaksamaan dengan induksi matematika. Kita langsung ke contoh soal. Buktikan dengan induksi matematika N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N-1 dengan syarat N lebih besar dari 1. Tahapnya sebenarnya sama, tahap 1, 2, 3. Cuman di sini ada sedikit modifikasi untuk ketaksamaan ini. Jadi, tahap yang pertama, kalau kalian masih ingat, itu kan masukkan N sama dengan 1. Buktikan pernyataan bernilai benar. Masalahnya di sini ada syarat. N harus lebih besar dari 1, berarti 1 nggak boleh karena nggak ada sama dengannya. Kalau nggak boleh, terus gimana? Apakah boleh tetap masukkan N sama dengan 1? Nggak boleh. Jadi, untuk tahap pertama, yang masukkan N sama dengan 1 itu harus dimodifikasi. Kita masukkan N sama dengan angka terkecil yang masih boleh, yang masuk dalam syarat. Misalkan 2 gitu ya. Kita masukkan atau kita modifikasi, berarti N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2 berarti 2 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 min 1. Berarti 2 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 2 min 1 kan 1 ya. Berarti 2 pangkat 1, 2 lebih kecil sama dengan 2. 2 apakah lebih kecil sama dengan 2? Benar atau salah? Benar ya, karena ada sama dengannya. Berarti ini bernilai benar. Kalau cuma 2 lebih kecil dari 2 itu baru salah. Oke? Lalu kita ke tahap kedua, kita asumsikan. Ya, asumsi N sama dengan K. Kalau N sama dengan K, maka K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1. Gitu kan ya? Lalu kita ke tahap yang ketiga, kita buktikan. N sama dengan K plus 1 bernilai benar untuk pernyataan ini. N sama dengan K plus 1 berarti K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat N-nya kita ganti K plus 1 min 1. Min 1 plus 1 coret. Berarti K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Ya, kita akan buktikan ini. Nah, ini lagi-lagi sedikit berbeda. Sedikit berbeda dengan keterbagian maupun jumlah deret atau notasi sigma. Jadi, untuk membuktikan ketaksamaan ini, kita mulai dari asumsi. Jadi, asumsi langsung kita tulis. Asumsinya kan K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1. Lalu, dari asumsi ini kita sesuaikan. Ya, kita mau buktikan apa sih? Kita mau buktikan K plus 1 ini harus lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Jadi, karena di sini ruas kirinya masih K, harus diubah menjadi K plus 1. Jadi, ruas kiri kita tambah 1. K plus 1 lebih kecil sama dengan ruas kanan juga harus ditambah dengan K plus 1. Jadi, 2 pangkat K min 1 plus 1. Oke, selanjutnya seperti ini. Ruas kanan kita harus modifikasi, kita ubah bagaimana caranya menjadi 2 pangkat K. Nah, gini logikanya. Ini tips-tipsnya ya. Jadi yang pertama gini, itu kan ada 1 itu. 1 itu kita ubah, lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1 plus K. Loh, kok bisa 1 diubah jadi K? Ya jelas alasannya karena K itu lebih besar dari 1. Tadi kan syaratnya N lebih besar 1. Asumsinya N sama dengan K, berarti K lebih besar 1. Nah, K lebih besar 1, kenapa 1 boleh diubah menjadi K? Logikanya gini. Ya, kalau misalkan, ya saya kasih ilustrasi ya, ada pertidaksamaan A lebih kecil dari B. Terus B ini lebih kecil dari C. Maka, boleh kita simpulkan kalau A ini lebih kecil dari C. Ya, di sini A-nya itu apa? A-nya itu K plus 1. B-nya itu 2 pangkat K min 1 plus 1. Ya kan? Nah, kalau K lebih besar dari 1, maka 2 pangkat K min 1 plus K pasti lebih besar daripada 2 pangkat K min 1 plus 1. Ya kan? Berarti A-nya itu ini, B-nya itu ini, C-nya itu ini. Kalau A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Atau K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1 plus K.
Oke, agar kalian nggak bingung, prinsipnya seperti ini. Pokoknya kalau misalkan ada pertidaksamaan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka angka yang di ruas kanan ini boleh diganti dengan angka yang lebih besar. Ya, atau sebenarnya gini ilustrasinya, 2 lebih kecil dari 3. Ya, angka yang di sebelah kanan itu boleh diganti dengan yang lebih besar. 2 lebih kecil dari 4 boleh, 2 lebih kecil dari 7 boleh. Pokoknya diganti dengan angka yang lebih besar. Tapi nggak boleh diganti dengan angka yang lebih kecil. 2 lebih kecil dari 3 diganti 1. Nah, ini salah. Ngerti ya? Yang pasti pokoknya angka yang di sebelah kanan ini boleh diganti dengan angka yang lebih besar. Intinya itu. Oke, selanjutnya di sini K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1. K ini kita ganti dengan angka yang lebih besar. Pakai yang apa? Pakai yang asumsi. K lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1. Jadi K di sini boleh diganti dengan 2 pangkat K min 1. Karena sesuai asumsi, K ini lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1. Diganti dengan angka yang lebih besar. Jadi, K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K min 1, ya 2 dikali 2 pangkat K min 1. Berarti K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 saja, itu kan 2 pangkat 1, gini ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K min 1, ya 2 pangkat 1 ditambah K min 1 atau 2 pangkat K. Kalau sudah seperti ini, berarti terbukti ya. K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Berarti ini terbukti. Tahap ketiga selesai, ya sudah, berarti kita sudah buktikan ketaksamaan ini dengan induksi matematika, yaitu N lebih kecil sama dengan 2 pangkat N min 1 dengan syarat N lebih besar 1. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Buktikan dengan induksi matematika, N kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat N dengan syarat N lebih besar sama dengan 4. Di sini, tahap pertamanya mirip seperti soal sebelumnya ya. Harusnya kan masukkan N sama dengan 1. Kemudian buktikan pernyataan ini bernilai benar. Tapi di sini masalahnya ada batasan atau ada syarat. N-nya harus lebih besar sama dengan 4. Jadi minimal N-nya ini 4 ya. Jadi di tahap yang pertama, kita masukkan N-nya 4, jangan N-nya 1. Kalau N-nya sama dengan 4, maka kita masukkan N4 berarti 4 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat 4. Gitu ya. 4 kuadrat 16. Lebih kecil sama dengan 2 pangkat 4 juga 16. Apakah 16 lebih kecil sama dengan 16? Benar ya, berarti pernyataan pertama ini atau pada saat N sama dengan 4 ini bernilai benar. Oke, kalau sudah kita ke tahap kedua, yaitu kita asumsikan. Asumsi N sama dengan K. Kalau N sama dengan K, maka N diganti dengan K ya, jadi K kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Oke, lalu kita ke tahap yang ketiga, kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1, maka pernyataan juga bernilai benar. Kalau N sama dengan K plus 1, maka K plus 1 kuadrat itu harus lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 1. Ini ya. Lalu K plus 1 dalam kurung kuadrat kita jabarkan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 1. Ini yang akan kita buktikan. Oke, sama seperti soal sebelumnya, di ketaksamaan kita mulai dari asumsi. Asumsinya di situ berarti kan K kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Nah, di sini ruas kirinya harusnya kan K kuadrat plus 2K plus 1. Ini masih K kuadrat saja. Ya, jadi harus kita tambah kedua ruas dengan 2K plus 1. Berarti K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 2K plus 1. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ruas kanan ini kan mau kita arahkan ke 2 pangkat K plus 1. Coba kalian bayangkan, 2 pangkat K plus 1 itu artinya 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Atau 2 dikali 2 pangkat K. Gitu kan ya? Di sini sudah ada 2 pangkat K. Jadi, yang 2K plus 1 ini harus kita ubah menjadi 2 pangkat K. Jadi nanti 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K jadinya 2 kali 2 pangkat K atau 2 pangkat K plus 1. Oke, nah jadi di sini 2K plus 1 ini yang akan kita manipulasi ya. Kita ubah-ubah dengan angka yang lebih besar. Sama seperti di soal sebelumnya. Oke, jadi di sini ada 2K sama 1. Yang pertama, 1 ini saya ubah menjadi K. Jadi saya tulis gini. K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 2K plus K. Jadi satunya digantikan sama K. Kok boleh?
Gini, ingat ya, pokoknya angka di ruas kanan boleh diganti dengan angka yang lebih besar. K itu kan tadi asumsinya K itu N ya. Nah, N-nya ini lebih besar sama dengan 4. Jadi, angka K di sini pasti lebih besar sama dengan 4. Ya, berarti kan pasti lebih dari 1. Kalau pasti lebih dari 1 berarti kan boleh. Intinya kan boleh. Angka yang ada di ruas kanan ini diganti dengan angka atau variabel yang sudah kita pastikan lebih besar nilainya. Oke, jadi boleh ya seperti ini ya. Di sini sebaiknya biar nggak bingung kok bisa tiba-tiba 1 diganti K, kita kasih alasan ya, kita kasih kurung gitu ya. Karena K lebih besar sama dengan 4, maka K sudah pasti lebih besar dari 1 ya. Kita kasih alasan seperti ini. Oke, selanjutnya kita jumlah ya, 2K sama K-nya, jadi ruas kirinya tetap K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 3K. Nah, selanjutnya 3K ini saya ubah menjadi K kuadrat. Kok bisa? Gini, K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus K kuadrat. Ya, alasannya kurang lebih sama. Karena K ini lebih besar sama dengan 4, maka K itu pasti lebih besar dari 3. Kalau K lebih besar dari 3, maka coba kalian kalikan kedua ruas dengan K. Berarti kan menjadi K kuadrat lebih besar dari 3K. K ini pasti bilangan positif ya, jadi tidak akan merubah tanda pertidaksamaan. Jadi K kuadrat lebih besar dari 3K. Jadi 3K di sini boleh digantikan dengan K kuadrat. Karena K kuadrat dipastikan atau sudah pasti lebih besar dari 3K. Itu alasannya. Oke, selanjutnya gini. K kuadrat ini kita ubah menjadi 2 pangkat K. Ya, jadi K kuadrat plus 2K plus 1, ruas kirinya tetap lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Kenapa? Karena asumsi K kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. 2 pangkat K lebih besar. Berarti kan boleh diganti dengan angka yang lebih besar. Kita tulis di sini alasannya karena K kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2 pangkat K. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke atas. Ruas kirinya tetap K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu kan 2 dikali 2 pangkat K. Atau 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. Di sini saya tulis pangkat 1 gini ya. Berarti K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 itu 2 pangkat K plus 1. Berarti kan sudah terbukti. Sudah terbukti ya, sama ya. K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 1. Kalau sudah terbukti ya sudah, berarti kita sudah membuktikan ketaksamaan ini. N kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat N, di mana syaratnya N harus lebih besar sama dengan 4. Kita buktikan dengan cara induksi matematika. Kita ke contoh soal berikutnya. Buktikan dengan induksi matematika, sigma R sama dengan 1 sampai dengan N, 2R lebih besar dari N kuadrat. Di sini nggak ada syarat apa-apa seperti 2 soal sebelumnya, jadi di tahap yang pertama, kita boleh masukkan N-nya 1. Oke? Jadi ini yang pertama, N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, maka notasi sigmanya menjadi sigma R sama dengan 1 sampai dengan 1. Ya kan? 2R lebih besar dari 1 kuadrat. Sigma R sama dengan 1 sampai 1 ya berarti cuma satu suku. Ya R-nya sama dengan 1. Jadi 2 kita masukkan R-nya 1. 2 kali 1 ya. 2 kali 1 lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1. Berarti pernyataan pertama untuk N sama dengan 1 ini bernilai benar. Sekarang kita ke tahap yang kedua. Kita asumsikan. Asumsi N sama dengan K bernilai benar untuk pernyataan ini. Berarti di situ N-nya diganti dengan K ya. Berarti sigma R sama dengan 1, R-nya tetap sampai dengan K, 2R lebih besar dari K kuadrat. Oke, lalu kita ke tahap ketiga. Kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1, pernyataan ini bernilai benar. Berarti sigma R sama dengan 1 sampai K plus 1. 2R lebih besar dari K plus 1 kuadrat. Oke. Lalu di sini K plus 1 kuadratnya kita uraikan aja ya. Berarti sigma R sama dengan 1 sampai dengan K plus 1, 2R lebih besar dari K kuadrat plus 2K plus 1. Ini yang akan kita buktikan. Ya, pembuktiannya sama, kita mulai dari asumsi. Asumsinya di sini, sigma R sama dengan 1 sampai dengan K,
2R lebih besar dari K kuadrat. Di sini ruas kirinya sudah sama-sama notasi sigma, cuman batas atasnya beda. Di sini batas atasnya K plus 1, di sini masih K. Ya, jadi ruas kiri harus kita tambah. Masih ingat ya, kalau misalkan batas bawahnya 1, batas atasnya K plus 1, ini batas bawahnya 1, batas atasnya K, ya tinggal kita tambah. Yang dilanjutkan nih ya, dilanjutkan sigma dari K plus 1 sampai K plus 1, 2R. Ngerti ya? Jadi di sini ini saya salin dulu, sigma R sama dengan 1 sampai K, 2R. Kita tambah dengan sigma R sama dengan K plus 1 sampai dengan K plus 1. Masih ingat ya sifat ini, sifat yang notasi sigma yang berlanjut itu. Mulai dari 1 sampai K, ditambah mulai K plus 1 sampai K plus 1, nanti jadinya dari 1 sampai K plus 1. Lalu di sini ini kan lebih besar dari K kuadrat. Karena di ruas kiri kita tambahkan sama ini, maka di ruas kanan juga kita tambahkan dengan ini juga. Jadi tambah sigma R sama dengan K plus 1, K plus 1, 2R. Oke, kalau sudah, ini kita gabung. Ya, kita gabung menjadi sigma R sama dengan 1 sampai dengan K plus 1, 2R. Lebih besar dari K kuadrat. Di sini kita hitung ya, kita jabarkan notasi sigmanya. R sama dengan K plus 1 sampai K plus 1, ya berarti sukunya ya cuma 1, yaitu pada saat R-nya sama dengan K plus 1. Kita masukkan K plus 1 ke 2R, berarti plus 2 dalam kurung K plus 1. Oke, jadi sigma R sama dengan 1 sampai dengan K plus 1, 2R lebih besar dari K kuadrat plus 2K plus 2. Maunya di sini harusnya yang akan kita buktikan ruas kanannya K kuadrat plus 2K plus 1. Di sini plus 2. Plus 2 boleh diganti dengan plus 1. Loh, kok diganti yang lebih kecil? Gini, di dua soal sebelumnya itu tanda pertidaksamaannya. Coba kalian lihat tadi ya, di soal sebelumnya tandanya selalu lebih kecil. Jadi kalau misalkan tandanya lebih kecil, misalkan gini, A lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan dari B gitu. Maka gini, tipsnya, A ini kan tetap ya, A ini kan kita arahkan ke buktikan itu, ruas kirinya tetap, ruas kanannya yang diubah-ubah. Maka B ini boleh diganti dengan angka yang lebih besar. Oke, jadi pertidaksamaan ini akan menjadi A lebih kecil atau lebih kecil sama dengan C, di mana C itu harus lebih besar atau lebih besar sama dengan B. Syaratnya itu. Tapi kalau misalkan tanda pertidaksamaannya ini lebih besar atau lebih besar sama dengan seperti di soal ini, jadi A lebih besar atau lebih besar sama dengan B, maka B ini boleh diganti dengan C dengan syarat C ini harus lebih kecil atau lebih kecil sama dengan B. Jadi harus dikecilkan. Logikanya gini, saya kasih ilustrasi. Kalau misalkan 3 lebih besar dari 2. Ya, kalau misalkan ruas kirinya ini tetap 3, maka ruas kanan ini boleh diganti dengan angka yang lebih kecil dari 2. Lebih besar dari 1 misalkan. Kalau 3 lebih besar dari 2, sudah pasti 3 lebih besar dari 1. Sudah pasti 3 lebih besar dari 0. Masuk akal kan? Tapi kalau kalian ganti ruas kanannya dengan angka yang lebih besar, 2 diganti dengan 3 gitu. Jadi 3 lebih besar dari 3. Apa betul? Salah. Apalagi kalau 3 lebih besar dari 4, tambah salah. Ngerti ya? Jadi intinya, kalau misalkan tandanya ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka angka di ruas kanan boleh diganti dengan angka yang lebih besar. B diganti dengan C, di mana C ini lebih besar atau lebih besar sama dengan B. Tapi kalau misalkan A lebih besar atau lebih besar sama dengan B, maka angka yang di ruas kanan atau B ini boleh diganti dengan C, di mana C ini harus lebih kecil atau lebih kecil sama dengan angka semula, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan B. Oke, paham ya? Jadi di sini, angka 2 di sini boleh diganti dengan yang lebih kecil. Dalam hal ini 1. Jadi di sini kita tulis sigma R sama dengan 1 sampai dengan K plus 1, 2R lebih besar dari K kuadrat plus 2K plus 1. Oke, jadi di sini terbukti. Oke, kalau tahap ketiga sudah kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 pernyataan ini bernilai benar, maka kita sudah buktikan sigma R sama dengan 1 sampai dengan N, 2R lebih besar dari N kuadrat dengan cara induksi matematika. Oke, paham ya? Jadi di sini gini, untuk ketaksamaan ini mungkin beberapa dari kalian masih agak bingung kenapa angka ini boleh diubah jadi ini, apa alasannya gitu ya. Jadi itu memang apa ya, itu seperti kalian mengakali atau memanipulasi soal ya, memanfaatkan asumsi-asumsi yang ada ya, mengarahkan atau memaksa ruas kanan menjadi seperti itu.
Jadi ketaksamaan itu tidak seperti di dua bagian sebelumnya, yaitu keterbagian dan jumlah deret. Jadi di sini butuh logika-logika untuk memanipulasi pertidaksamaan, untuk mengarahkan, membuktikan di tahap yang ketiga terutama ya, membuktikan kalau N sama dengan K plus 1 ini bernilai benar. Bagaimana caranya? Ya kalian harus banyak latihan ya. Kalau banyak latihan tentunya kalian akan semakin terbiasa, ya terbiasa menyelesaikan atau membuktikan ketaksamaan ini dengan cara induksi matematika. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.